saking bersemangat ya, excited gitu, ada orang pulang gitu kan selain Mbak ya di rumah ya. Jadi dia pengen main, ajak mainnya, tapi ya cara mainnya itu salah. Nah, jantan umurnya 10 bulan. 11 deh. Jalan 11. Ikut ibu dari umur berapa? Saya adopt dari 7 bulan. Oh, dari 7 bulan. Berarti jalan 3 bulan, 4 bulan ya. Sekarang oke. Di rumah satu aja? Ada 2, tapi yang satu lagi nggak anjing ras ini, emang anjing kayak kamu itu udah tua, udah umur 10 tahun. Oke. Main sama Snowy? Main, tapi jadi dia yang lebih dominan. Oke. Masih kecil sih. Iya, lebih dominan. Oke, ini selalu maunya gigit-gigit tangan atau gigit area kaki. Oke. Iya. Gigitnya sampai berdarah beneran? Giginya tajam sih ya. Nih sampai berdarah. Jadi kalau kita keluar dari kamar misalnya kayak pagi gitu, atau misalnya dia pulang sekolah atau saya pulang kerja, dia tuh langsung mau nyamperin kita. Saya mau sayang tapi dia gigit. Kalau enggak dia bisa loncat ngambil tangan kita gitu. Oke. Terus dia nggak tenang gitu, kayak wah pokoknya kalau dia belum capek, jadi ya udah. Dari awal diadopt begitu, Bu? Enggak. Setelah kemudian kalau awal-awal ini kali ya masih dia mengenal area gitu, lama-lama langsung begitu. Adopnya dari shelter atau dari orang? Dari orang. Jadi kebetulan dari tantenya suamiku. Karena dia ulang tahun, jadi dikasih gitu. Terus begitu diadopt. Jadi ada berapa sih mereka? Ada 3 bersaudara, terus 3-3-nya mau dikasih gitu. Karena mereka juga kelahiran lagi di rumahnya katanya. Terus Iya. Terus sudah di training juga, Pup dan Pi masih sebarengan terus? Iya. Di mana-mana? Iya. Dikasih pet malah dihancurkan? Iya. Terus diinjek-injek? Iya. Kalau nggak dibiarkan? Jadi kalau saya nggak buru-buru, jadi karena punya 2, yang satunya udah tua ya dok. Jadi gini, kalau saya nggak buru-buru ambil, yang gede akan marking juga, nutupin, ikutan, gitu. Jadi dia pi, nanti kalau nggak buru-buru pi juga yang gede gitu. Terus kalau sembarangan juga. sembarangan iya. Jadi kalau saya nggak buru-buru ngambil, dia tuh udah mau ini lagi, diinjek-injek lagi sama dia gitu. Oke, ini seperti belum bisa terima instruksi ya. Iya. Selalu maunya naiknya ke kursi kasur karena dia pipis dan pungut sembarangan, jadi takut ya, takut kotor ya. Kita minta waktunya ya Pak Bu ya buat ngobrol dengan Snowy ya. Kita sudah ngobrol sama Snowy, Pak Bu, kakinya. Ini gigit tangan, kaki, dia bilang mau ajak main, dia bilang. Dia bahagia banget kalau ada orang di rumah. Jadi ada yang bisa dia isengin lah, jahilin apa kayak gitu. Sekarang makanya dia suka ini kan pupuk pipnya, pipisnya sembarangan gitu. Jadi kalau misalnya dia pupuk sampai sembarangan itu kan orang rumah langsung jangan. Jadi dia merasa excited, perhatian gitu loh dari orang-orang rumah kayak gitu. Tadi udah dikasih tahu ini juga kita influence, kamu jangan kayak gitu. Gigit-gigit itu kan sakit.
memang sih dia bilang masih gatel, kadang suka gatel segigi dia. Tapi tolong kamu jangan kayak gitu, luka loh, sakit loh. Kamu kan nggak mau kan sampai kayak dibalas gigit, nanti gimana, sakit juga kan. Iya sih kata dia, tapi kadang-kadang dia udah saking bersemangat ya, excited gitu, ada orang pulang gitu kan selain mbak ya di rumah ya. Jadi dia pengen main, ajak mainnya, tapi ya cara mainnya itu salah. Nah itu saat itu kita langsung kasih tahu, kita koreksi. Misalkan palanya diketuk nih, nggak boleh, no, jangan teriak. Nada rendah sambil kalau bisa eye contact. Jadi kita langsung kasih tahu nggak boleh. Di saat kejadian itu ya, misalkan digigit, cici yang digigit, langsung hidungnya dicolek begitu, sakit loh, nggak boleh loh, gitu. Jadi dia memang masih terus proses adaptasi belajar. Jadi dia mau tahu di rumah siapa yang bisa dia anggap jadi masternya. Yang maksudnya yang dia nurutin, bukan berarti dia takut ya, jadi takut enggak. Jadi mesti pegang siapa nih? Karena memang tipikalnya ini aktif, playful, explorer banget, kepo, pengen tahu, nggak bisa diem. Energi dia tuh gede, walaupun pudel, tapi walaupun kecil kan, tapi dia punya energi tuh kayak energizer, kayak baterai energizer. Iya benar. Jadi benar. apa ya, mesti aktivitas ini ditambah. Kayak misalkan pagi ajak jalan, atau sore ajak jalan. Jadi dia ada rasa keluarlah energinya kayak begitu. Nggak jamin sih, walaupun sudah disteril. Ada beberapa kasus ada yang bisa tenang, tapi ada juga yang masih tetap memang seperti ini gitu loh, aktif. Jadi ya aktivitas ditambah. Mainannya ada banyak. Jadi kalau yang di gigitan itu kalau ada dari karet itu udah pasti hancur. Sama kan karena karet nggak tahu, saya nggak tahu apa udah dia sebagian yang dimakan, semua hancur. Kayak boneka juga saya beli juga dari pet shop gitu, pokoknya udah hancur. Iya. Musa udah hancur. Ya dia mau merasakan teksturnya kayak apa, pengen taunya itu kayak rasanya kayak apa gitu. Tadi sudah dikasih tahu pupuk sama kencingnya di petnya. Terus kalau itu jangan dihancurin, jangan diinjek-injek kamu. Ya kadang-kadang itu masih ada di situ. Jadi ya ngapain sih ada di sini? Ya dia maunya kalau udah sekali cepet diambil. Cepet. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Dong kalau misalnya cepet diambil juga, saya kan ambil tisu ya. Dia sama katanya kalau juga tisu diambil dibawa kemana-mana, jadi kotornya kemana-mana. Karena dia pengen tahu. Iya, pernah mecahin gelas juga. Bahaya kalau misalkan pecahan. Iya, aku takutnya kan ada dia kan. Jadi ya mungkin untuk tipikal yang kayak seperti ini, behaviornya kayak gini ya kitanya yang mesti ajak mainnya lempar-lemparan aja, dia harus jangan supaya sampai. Karena dia energinya memang bawaannya dia memang energinya terlalu banyak. Sama kalau kita tidur nih, awalnya kan dia tidurnya di kamar sama kita, tapi dia di bawah, kita nggak kasih naik ke atas. Kita memang dari awal tidak ngajak dia ke ranjang atau sofa di kamar, supaya maksudnya jadi saya membiasakan gitu. Pokoknya saya udah kasih kasurnya, saya beliin gitu awal-awal. Terus kalau kita bangun cuma padahal mangkuk pasien kita cuma balik posisi dia langsung kenapa ya dok gitu ya, terus langsung ke kasur kita ngeliat gitu, kita kemana gitu. Ngecek. Karena memang ini nggak bisa sendiri ya. Tadi juga bilang kalau sendiri dia bilang rasa sepi. Kayak tadi saya tanya apa kalau misalnya pergi semua ada orang di rumah ataupun ada ternyata kan ada yang satu lagi ya, tapi dia sih nggak nganggep. Malah dia lebih galak. Nggak nganggep, tapi dia lebih suka kalau misalkan ada orang ramai di rumah. Jadi ya itu tadi bawaannya tuh dia tuh kalau ini lagi ngapain sih ini orang, ada orang lagi ngapain ya sekarang ya. Jadi bawaannya pengen nempel aktivitas sama orang. Di otaknya tuh saya hanya main. Aku frustrasi nih, aku nggak mau bisa main, gigiku gatel, aku diomelin terus katanya. Mestinya gimana sih katanya. Sering-sering ini Bu, kalau misalkan Sabtu Minggu gitu kan ajak jalan aja pakai harus jangan dilepas karena ini bakalan kabur. Iya. Gak bisa, dia mesti pakai tali terus. Ajak jalan kemana kayak ke dog park atau kemana seperti itu. Energinya lah harus keluar lah. Ya dikeluarin. Entah gimana main tangkap-tangkapan, kayak bola
pakai. Karena ini memang masih proses adaptasi di rumah, tetap diajarin kalau dia udah mau pup sama pipis, angkat langsung ke padnya, langsung muter-muter kan biasanya ibu ya, langsung. Setelah tadi kita ngobrol dengan Snowy, ternyata Snowy ini selalu maunya tuh gigit-gigit tangan dan gigit area kaki karena cuma mau ajak main owner ya. Di samping memang giginya memang suka agak gatel karena Snowy ini kan baru 10 bulan ya, jadi masih proses pergantian gigi menuju gigi dewasa. Tadi sih sudah dikasih tahu cara mainnya itu jangan gigit-gigit karena sakit. Nanti juga minta bantuan dari owner untuk kalau Snowy gigit-gigit langsung segera dikoreksi, dikasih tahu gitu. Terus ini juga untuk Snowy, walaupun sudah di training pup dan pimnya tapi masih tetap sembarangan. Tadi juga dikasih tahu supaya pup dan pimnya di padnya, jangan di mana-mana, jangan sembarangan juga, dan tolong jangan dihancurin ataupun diinjak-injak pipetnya itu. Ya Snowy ini memang tipikal doggy yang aktif ya, explorer, rasa ingin tahunya besar, energinya besar, jadi dia butuh pelampiasan. Jadi harus lebih sering diajak melakukan aktivitas fisik, kalau enggak dia akan cari-cari ya seperti itu tadi, pipetnya dihancurkan ataupun ya mencari gara-gara lah istilahnya seperti itu. Terus ini juga owner tadi menanyakan, ini kayak belum bisa terima instruksi karena selalu naik-naik kursi atau ke kasur padahal dia habis pipis ataupun pup karena masih sembarangan kan. Nah tadi waktu kita ngobrol dengan Snowy, dan Snowy bilang ini dia masih proses adaptasi, jadi dia masih meraba-raba. Tapi tadi sudah pesan ke ownernya harus ada orang yang bisa bertindak sebagai masternya di rumah, karena biar bagaimana Snowy jadi lebih mendengarkan apa kata masternya itu. Ya itulah tadi yang saya dapetin dari Snowy. Jangan lupa tonton YouTube ini terus, klik like, subscribe, dan komen yang ditunggu. Bye bye.